Halo semuanya, perkenalkan kami dari Kalyana Mitra, organisasi perempuan yang berdiri sejak tahun 1985. Nah, hari ini kita akan mendengarkan siniar Kalyana Mitra yang sebagai wadah perempuan-perempuan dari Tapak untuk menceritakan berbagai macam pengalaman, lalu juga kekuatan untuk saling berbagi pengetahuan mungkin, atau juga berbagi kekuatan dengan perempuan-perempuan yang mungkin hari ini sedang menonton kita. Jadi hari ini saya Windy dari Kalyana Mitra sedang bersama dengan Saya Kristiana Indriati, biasa dipanggil Bu Iin dari komunitas Muara Baru Penjaringan, Jakarta Utara. Mbak Iin, aku panggilnya Mbak aja ya. Iya. Kayaknya kalau panggil Bu itu kita kayak terlalu jauh gitu. Kita panggil Mbak aja. Mbak Iin, gimana kabarnya? Baik Mbak. Baik. Mbak Iin, mungkin karena masih banyak yang sebenarnya Mbak Iin itu siapa gitu, dan kenapa kok didatangkan langsung dari Muara Baru ke Siniar, kita coba akan mengenal lebih dalam sebenarnya Mbak Iin ini siapa sih. Nah, mungkin Mbak Iin bisa cerita sebenarnya Mbak Iin ini tuh seorang perempuan yang seperti apa, dari mana, lalu Muara Baru itu tuh sebenarnya tempat yang seperti apa, biar teman-teman bisa lebih tahu mengenal Mbak Iin. Kebenaran saya salah satu komunitas dari Kalyana Mitra yang ada di Muara Baru Penjaringan. Di saat ini saya sebagai ibu rumah tangga, juga sebagai pengurus RT di wilayah tempat saya tinggal. Sejak kapan jadi pengurus RT? Sejak tahun 2023, periode yang baru ini. Berarti Sebelum-sebelumnya suami yang jadi RT. Oke, berarti udah 3 tahun ya? Ya, 3 tahun. Nanti masa baktinya 5 tahun, 1 periode. Kalau pemilihan RT tuh kita nyalonin atau tinggal dipilih sama lurah gitu atau gimana sih? Enggak, kita nyalonin Mbak. Pencalonan, nanti dipilih sama masyarakat, sama warga. Jadi Mbak Iin dulu nyalonin? Iya, nyalonin. Kan suami udah break dulu katanya. Ya udah dah, aku coba deh. Aku perempuan, coba nih aku mau nyalonin nih gitu. Alhamdulillah warga masih simpatisan sama keluargaku, dan aku nyalon RT 2 kandidat lelaki dan perempuan. Kebenaran alhamdulillah aku yang terpilih. Oke. Dan kenapa Mbak Iin pengen nyalonin jadi ketua RT waktu itu? Aku ada niat gini loh, masa lelaki terusnya, aku pengen nih perempuan sekali-kali tampil sebagai pemimpin di wilayah gitu. Oke, emang bedanya kalau perempuan jadi pemimpin itu apa menurut Mbak Iin? Kenapa sampai kayak udah deh gue aja yang jadi pemimpin, kan dari kemarin laki mulu, itu tuh kenapa memang? Bedanya gini loh, aku tuh sering rapat-rapat ya mewakili suami waktu jadi RT. Tapi kayaknya kenapa sih suara perempuan tuh kadang nggak pernah didengar di rapat-rapat. Nah, kebenaran pas kesempatan pemilihan RT periode 5 tahun ini, suamiku break dulu, terus aku mencalonkan diri. Nah, aku pengen tahu nih, sekarang saatnya RT perempuan tampil, siapa tahu suara perempuan akan didengar nih di rapat-rapat berikut gitu. Oke, keren banget. Tapi mungkin cerita itu kita tahan dulu karena kita akan coba mengenal lebih lanjut tentang Muara Baru. Sampai nanti kenapa kemudian perempuan jadi pentingnya harus merebut ruang-ruang kepemimpinan, bahkan mulai dari kampung sendiri. Nah, Mbak Iin coba ceritain, atau mungkin kasih deh kita satu kata tentang Muara Baru yang bisa menggambarkan Muara Baru itu seperti apa. Satu kata deh. Muara Baru itu buat diri aku sendiri tempat yang nyaman ya, dari sejak kecil sampai sedewasa ini. Menurutku nyaman untuk aku kecil itu aja. Sih. Apa yang membuat nyaman? Nyamannya untuk waktu kecil punya ada kenangan tersendiri. Sampai sekarang pun kenyamanannya bagi di tempat tinggal Muara Baru itu, untuk akses kemana sih lebih dekat gitu Mbak.
Karena tempatnya itu aksesnya lebih dekat, terus habis itu juga karena dari kecil ya, jadi banyak kenangan-kenangan yang bikin betul. kita kayak susah dilupakan. Iya. Apa sih kenangan yang paling berkesan gitu selama Dulu jadi di tempatku kan di Muara Baru itu kebenaran berdekatan dengan Pelabuhan Sunda Kelapa ya. Ada sedikitnya laut-laut kecil. Nah, di saat waktu masih kecil tuh sekitar umur ya dari kecil kalau dibilang mah 10 sampai 12 tahun tuh aku termasuk salah satu anak yang suka bermainnya di laut. Nah, waktu itu lautnya masih bagus. Kita main di sana bisa di laut-laut yang kecilnya itu aku bisa cari-cari kerang di batu-batu karang kecil, bisa sedikit serok-serok ikan. Nah, terus waktu nelayan-nelayan pada melaut menjaring, dulu ada jaring, sekarang pun masih ada Mbak, tapi agak jauh. Itu aku selalu bantuin para nelayan yang menjaring itu, semacam dia menjaring rajungan, udang, tapi aku dikasih nih, kalau kamu bocil-bocil kalau mau bantuin om, ini loh, apa dari jaring-jaring itu kan ada kepiting-kepiting kecil yang nggak diambil. Nah dari situ kita ngambilin. Nah setiap hari tuh aku kenyang makan namanya kepiting gratis, walaupun dapatnya hanya cangkang ya, maksudnya jari kepiting yang nyangkut atau udang. Sekarang lobster laku ya. Dulu tuh lobsteran kecil-kecil tuh nggak diambil. Ya kita yang ngambil. Katanya kalau makan itu nanti kalau yang suka ngompol-ngompol tuh bisa enggak gitu. Nah itu kita makan. Nah sekarang untuk beli lobster aja harga mahal kan. Lobster itu dulu nggak laku. Nah aku makanin itu. Setiap hari aku selalu bantu nelayan jaring dibukain gitu. Nah sekarang pun ada tapi agak jauh. Itu kenangan kecil aku ya Mbak ya. Nah kalau kenangan sampai saat ini dewasa ya di Muara Baru itu enaknya di lingkungan aku tuh gotong royong. Kalau kita lagi ada acara, entah acara tasakuran atau acara semacam berduka cita, mereka tuh teman-teman tetangga-tetangga itu saling guyup, gak minta sesuatu imbalan apapun gitu. Aku suka. Jadi rasanya walaupun tinggal di situ ya, walaupun tempatnya hanya seperti itu, tapi membuat nyaman sampai saat ini. Nah, tadi Mbak In bilang karena banyak banget kenangan ya, mulai dari kecil ngambil lobster yang dulu tuh nggak laku, sekarang mahalnya minta ampun, sampai mau beli aja jadi kayak mikir dua kali ya karena harganya. Terus guyup gitu. Tapi tadi Mbak In bilang meskipun tempatnya kayak gitu, hanya seperti itu Kampung kecil. maksudnya tuh memang kenapa dengan tempat itu? Tempatnya kampung kecil, terus kampung Marlina, khususnya Muara Baru, kampungnya kecil tapi membuat nyaman itu, ya itu salah satu yang saya sebutkan tadi itu, enak aja rasanya, betah aja gitu loh Mbak di situ. Gak bisa kita lupain, contoh aja tetangga ada yang pulang kampung ujung-ujung atau rumah dijual, akhirnya datang aja lagi ke kampung Muara Baru Marlina itu. Itu kan ini ya kenangan yang manis-manis tentang Muara Baru. Kalau misalnya selama jadi warga Muara Baru, dukanya tuh apa sih? Kalau kita tadi ngomongin sukanya, dapat lobster gratis. Dukanya ya udah pasti ada. Kita tinggal dekat pantai ya. Kalau dibilang dukanya itu di lingkungan tuh kalau lagi ada banjir ya. Tuh banjir yang paling utama. Ya terutama kalau kita banjir rob itu rasa was-was itu ada. Kadang-kadang banjir rob itu dibarengin dengan banjir hujan. Nah itu yang bikin kita selalu was-was sekali. Jadi gimana ya, udah rob ditambah hujan, itu rasanya seperti apa yang udah pernah kita rasain dua kali ya, besar banget itu kita rasain 2 kali, sekali dampaknya banyak sekali buat warga di lingkungan Muara Baru tempat tinggal saya itu. Dan ketika banjir, kita coba mengingat lagi ya ke masa lalu. Pertama kali Muara Baru itu mengalami banjir rob yang cukup bikin merepotkan itu kapan sih Bu, seingat Ibu?
Seingat saya itu di 2013 atau 14 itu besar sekali dampaknya. Sama 2006. Oke, berarti 2006 itu adalah tahun dimana banjir rob besar itu terjadi Iya, yang di Muara 2006 Baru. ya pasti banjir itu. Itu anak saya masih kecil, saya ingat banget itu saya ke mana? Ke pasar untuk membeli pembalut, susu, itu saya sedada ini di Jalan Raya Muara Baru tuh di atas pinggang orang dewasa. Saya merasakan sendiri, saya turun sendiri. Dan sambil bawa anak. Enggak dah Mbak, anaknya aku taruh di rumah. Oke. Nah udah gitu aku harus ambil ke ATM juga ngantri kan. Uang cash nggak ada. Itu uang cash nggak ada, suami yang ngantri di ATM. Itu antriannya sampai panjang banget. Hanya untuk ambil uang tabungan kita ya, untuk keperluan. Ya, untuk ke pasarnya itu, saya mau beli susu itu ya sulit tuh. Toko, yang punya toko tutup. Nah kita nyari tuh sampai saya segini di Muara Barunya ya. Begitu saya ke Tanah Pasir dia agak reda. Mungkin kan karena tinggi rendahnya jalanan kali ya. Itu kita dapat susu itu di daerah Tanah Pasir yang banjirnya agak turun. Nah tapi mau pulangnya lagi ya itu akhirnya naik sampan tuh. Sampan turun loh ke jalan raya. Naik sampan dan Iya. dia bisa ini ya? Iya. Oke. Langsung bisa keluar. Tapi pas arah dari masuk ke Marlina itu tempatku itu nggak ada. Di jalan yang raya ada, itu nggak ada di 2006. Kering. Nah baru di 2013 atau 14 tuh yang saya ingat, saya baru tuh masuk ke wilayah di dekat kampung. Jadi 2006 itu bandang banget itu. Jadi 2006 itu bandang, tapi dia belum masuk ke daerah aku. Nggak ada sama sekali tuh. Oke, pasca 2013 dia sudah mulai udah masuk. Oke. Tapi sebelum tahun 2006, apakah pernah terjadi banjir sebesar itu 2006 sebelum 2006? Enggak. Paling rob-rob biasa. Oke. Rob-rob biasa itu maksud saya hanya ada di belakang rumahku. Rumahku itu kan lapangan ya. Nah waktu itu tembok-tembok pembatas dari yang untuk laut itu dia belum setinggi sekarang, masih pendek. Nah jadi air laut bisa nyebrang. Nah itu masuk. Tapi nggak masuk ke wilayah pas pergudangan tempatku tinggal itu dia penuh. Nah akhirnya karena itu masuk, pemerintah dan Pelindo langsung membuat tanggulan lagi, tembok ditambahin lagi. Nah sampai sekarang tembok penambahan lagi sekitar 6 meter temboknya. Tadinya 4 meter, sekarang tambah lagi. Jadi tambah 6 meter? Ditambah lagi 2 meter, jadi 6 meter. Itu dengan pernah banjir sebesar itu dan Mbak Iin waktu itu anaknya masih kecil ya. Iya. Itu gimana jadinya cara Mbak Iin dan suami ngurus anak, ngurus rumah itu repot sekali. Udah air bersihnya susah, kan air mati, lampu mati juga. Air mati, lampu mati. Ya itu akhirnya anak kita pakai pempes terus kan. Nah terus untuk segala mandi, akhirnya mandinya tuh kita rapel. Waktu itu kalau nggak salah di 2006 itu mati lampunya nggak terlalu panjang ya, 3 harian itu. Jadi kita mandinya kita irit-irit pakai air galon. Nah air galon tuh kita buru-buru beli air isi ulang gitu Mbak. Waktu itu air isi ulangnya harganya sekitar 3.000. Nah kita punya kan, nah itu kita persediaan itu yang untuk kita masak air masak enggak, kita dapat bantuan semacam air kemasan mineral itu kita pakai, sebagian ada yang kita untuk masak, sebagian kita untuk minum itu. Nah untuk mandi kita beli itu air isi ulang yang pakai galon 3.000 itu untuk mandi. Jadi harusnya mandinya pagi sore, kita mandinya hanya sekali gitu. Itu waktu itu yang di 2006. Tapi kalau yang di 2013 itu kan banjir yang udah masuk ya ke tempat wilayah saya. Di jalan raya pun iya.
Kalau 2006 kan enggak. Nah, 2013 di wilayah saya, di gang saya itu penuh. Nah, itu 1 minggu mati lampu. Hah? 1 minggu, waduh. Untuk pembalut perempuan itu kan agak susah ya. Itu susah banget selama kurang lebih 3 hari. Pas hari keempat kita dapat bantuan. Untungnya bantuan itu karena kita butuh pembalut, dari pihak PMI ada memberi bantuan. Bantuannya itu ada pembalut, ada pampers. Begitu banjirnya seperti itu, rumahku itu 3 rumah nggak kena Mbak kebenarannya. Jadi aku gini, ya Allah terima kasih nggak kena, aku harus bantu yang kena itu. Jadi warga yang banjir gitu nggak perlu datengin RT minta dong gitu. Sembakonya aku yang datengin mereka, aku yang turun. Aku bagikan udah dibungkusin sama aku di rumah. Ini aku jalan. Oke. Kenapa waktu itu Mbak Iin merasa kayak aku harus bantu deh? Kenapa? Apa yang bikin Mbak Iin punya pemikiran itu awalnya? Ya sekarang gini, kalau bukan kita yang bergerak siapa gitu. Kebenaran banget aku pengurus RT, waktu itu suami kan yang jadi RT. Aku yang bergerak. Suami nyari bantuan, aku yang membungkus, ini loh si ini yang harus dapat. Jadi aku kasihin, aku yang harus turun. Kan aku yang nggak kena banjir. Aku dikasih nggak kena banjir, aku harus yang mendatangin yang banjir. Entah itu berbentuk roti-roti, aku kasih. Jadi alhamdulillah itu bantuan selalu ada. Jadi 1 hari itu aku harus jalan memberikan bantuan itu. Nih yang di loteng ya aku kasih lewat dia pakai apa? Aku di atas Bu, nggak di bawah, di bawahnya terlalu tinggi. Ya udah pakai tarik tambang, diikat ke atas gitu. Kalau ada yang di bawah ya aku kasih di bawah. Mungkin dia bikin balik-balik gitu loh Mbak, supaya nggak terlalu naik air kan gitu. Sebenarnya kan ini ya perjalanan Mbak Iin bersama dengan teman-teman di Muara Baru ini kan panjang banget ya. Mulai dari yang dulunya sebenarnya banjir itu nggak pernah sebesar ini, terus mulai 2006 banjir besar, 2013 mulai masuk ke kampung dan Mbak Iin harus bergerak gitu ya, memastikan semua warganya mendapatkan bantuan gitu. Khususnya juga perempuan harus dapat pembalut ketika dia mens di situasi banjir gitu. Itu kan sebenarnya situasi yang nggak mudah ya Mbak, menghadapi banjir lalu abis itu mati lampu seminggu. Itu kan nggak semua orang bisa melalui itu. Dan sebenarnya ketika Mbak Iin mulai dari kecil sampai 2026 ini kan panjang banget ya, berapa tahun ini masih bertahan di Muara Baru ini. Apa sih sebenarnya yang bikin Mbak Iin kayak mau sesusah apapun jadi warga Muara Baru, aku tetap bertahan di sini bareng sama teman-temanku di sini, keluargaku, apa yang rasa betah sama lingkungan sama tetangga ya. Betah aja. Tahu karena mungkin dari kecil juga tinggal di situ, terus di masa kecilnya yang tadi saya bilang itu sering main-main di laut, enak gitu. Sampai dewasa ini ada betahnya. Sebenarnya ada rasa keinginan pengen rumah yang layak, yang seperti perumahan gitu. Tapi kan gimana ya? Karena kita udah betah di situ, ada pemikiran ke situ Mbak. Tapi kan kita betah di sini, ya udah kita manfaatin aja rumah yang ada di sini. Kebenaran kan di situ, di tempatku kan rumah peninggalan orang tua ya, jadi ya diterusin aja gitu. Sama ya lingkungan, menurut aku sih lingkungan di tempatku, lingkungannya sih ya enak-enak aja sih. Ibaratnya teman-teman, ibu-ibunya saling kompak aja. Kalau ada sesuatu apa yuk kita kerjain gitu aja. Jadi ya udah kalau ada hujan, ya udah dia siap-siap. Awas hati-hati ini, kita kan udah sempet banjir. Ya selalu banjir ya nanti. Misalkan hujannya nanti kira-kira hujan lagi nggak ya, berhenti ini kan banjir Mbak. Nggak usah dikuras lah katanya. Percuma. Nanti kan hujan lagi. Ya udah deh nangkring begitu. Nah banyak pertanyaan gitu ke temanku yang kena ya. Nah tuh kok banjir masih betah aja sih? Ya mau pindah kemana? Orang rumah saya di sini gitu. Iya sih, nah buat yang tahun ini nih, saya yang nggak pernah banjir, saya kena banjir airnya. Makanya heran. Ya ampun, biasanya saya nggak pernah banjir. Segini loh saya banjir.
Sampai benar. akhirnya kena Iya, banjir saya juga ya. kena banjir. Lah, semua rumah dong jadi kena. Tadinya waktu banjir sebanyak apapun, saya kok 3 rumah tuh nggak ada. Wah, kan dia mencel-mencelnya ke belakang tuh lebih panjang. Aku kena di sini loh. Sempet aku nawuk. Ini bareng-bareng sama anak, sama mantu gitu. Angkat ini sendiri dah. Gitu. Nah, waktu banjir itu apa yang Mbak Iin bareng sama ibu-ibu lain lakukan? Kalau banjir ya, banjir kalau misalkan temen kita ada, misalkan kita udah agak surut nih ya, kita banjir. Nah terus kita tuh suka sedikit, temanku ada tuh satu, dia kan juga hobi masak. Yuk masak yuk, kita patungan yuk, yuk gitu. Terus buat siapa? Nih sono kasihin dia lebih parah dari kita, kan dia begini, kan airnya kan gini kan, turunnya nggak rata gini, jadi ntar surut mundur gitu. Nah itu dia nggak keluar kasihan. Yaudah dibungkusin tuh, kita masak apa, misalkan kita masak apa bihun goreng sama goreng-gorengan ya kita kasih. Tapi hanya sekedar patungan ya nggak mungkin kita bisa memberikan semuanya Mbak. Paling yang kita kenal, yang kita rasanya kayak macam orang agak jompo ya. Oh itu si ibu itu kena, kita kasih kayak. Ada pun di tempatku kan ada juga orang yang janda jompo gitu. Aku kasih dia gitu. Kalau enggak ya udah teman yang kita kenal ya. Namanya juga patungan ya seadanya aja dapetnya itu yang kita suka. Sama teman-teman tuh kita lakuin tuh selalu itu seperti itu. Gitu. Oke. Jadi berarti kan akhirnya juga kita juga ngeluarin apa yang kita punya juga kan, Iya, buat saling bantu kan. Iya. Padahal kan kita juga di kondisi yang lagi susah. Iya. Kenapa masih tetap mau melakukan itu? Kalau aku ke sini, aku rasa aku tuh yang lebih ringan dibanding mereka yang arah ke sana itu yang lebih berat banjirnya. Dia surutnya lama gitu. Nah kalau kemarin itu tuh aku untung cuma 1 hari doang Mbak. Tapi yang lain hujan itu ada di 3 hari banjir. Hujan 3 hari banjir? Iya. Aku kena 1 hari, kapasitasnya hujannya dilihat dari berapa jam. Nah, waktu pertama aku enggak. Besoknya hujan, banjir. Lama tuh kapasitasnya ada 2-3 jam. Masuklah aku dari depan. Langsung dari rembes-rembes kanan kiri. Enggak, pakai satu ginian. Piser aku angkat. Langsung aku beli ke material batako supaya ditangkring. Belum lagi yang rasanya partikel yang kena air itu aku tebalikin dulu. Aduh, kataku udah cukup segini, kalau segini lagi kulkasku bakal kena dong. Iya. Nah ini piser yang aku amanin. Jadi ya udah gotong royong itu sekitar jam 2 malam deh itu. Nah, aku buru-buru gitu. Kalau nggak begitu ya takut ada konslet kan yang namanya piser kerendam 1 jengkal juga kan lumayan nanti berkarat. Itu. Betul. Rasain. Nah, ini kan berarti kan artinya Mbak ini sama ibu-ibu yang lain kan aktif ya. Jadi kayak siapa nih yang kebanjiran parah, kasih bihun, kasih apa gitu. Lu punya apa? Masak kita gitu. Kadang-kadang. Pernah nggak sih kayak suami tuh kayak ngapain sih, orang kita juga susah kok ngebantuin yang lain, kita dulu, itu pernah nggak kayak gitu suami? Kalau suami untuk yang urusan kayak gitu dia tahu karena dia pernah berkecimpung di Kalyana Mitra, jadi dia paham itu. Kalau yang untuk begitu kayak kalau ada dia nggak apa-apa, gitu nggak masalah untuk yang seperti itu. Lagian kalau saya, menurut saya kalau yang untuk ya kalau saya ada begini saya nggak perlu izin dia juga. Orang kita untuk bersama untuk mereka kok yang lebih membutuhkan lagi kalau saya begitu. Jadi nggak pernah kayak ngomel-ngomel ya? Enggak. Justru malah ngedukung ya? Iya. Dan menurut Mbak Iin, dukungan suami ini penting gak sih ketika Mbak Iin, kan rasa kepeduliannya Mbak Iin dan teman-temannya kan cukup tinggi ya artinya ya. Dengan adanya suami yang ada di rumah gitu tuh, ada nggak yang kemudian kayak untung nih gue punya suami kayak begini, jadi gue bisa ngelakuin ini gitu, ada nggak kayak gitu? Suami mendukung. Yang mendukungnya, iya. Iyanya tuh antara tengah-tengah. Tengah-tengahnya kayak menurut mana? saya, ya iya sih, tapi ya kayak enggak juga, tapi dia ngiyain gitu. Jadi kayak enggak sepenuhnya, tapi kalau saya memang ya orang ini saya mau kok gitu. Ya kalau kadang-kadang saya suka gini, misalkan kita menolong seseorang terus kita cuma ngeluh gini,
aduh capek gini. Siapa suruh? Kan dia mendukung, tapi kalau kita lihat, aduh capek lu, saya habis dari sini gini-gini. Siapa suruh? Kan itu artinya apa? Mendukung tapi setengah. Iya. Nah, tapi kalau dari diri saya sendiri dong, saya yang punya tekad untuk saya bersosial sendiri, ya itu diri saya. Kan saya yang turun, bukan dia. Saya hanya minta izin, itu aja. Keren banget sih Mbak In. Jadi meskipun gitu ya perempuan di kondisi sesulit apapun, pasti nggak cuma dirinya sendiri ya yang dipikirin ya, Iya. tapi juga orang lain gitu. Bahkan yang bukan anggota keluarganya aja tuh kita juga ikut mikirin gitu loh. Iya. Dan itu perempuan tuh kayak gitu. Di kondisi sesulit apapun itu pasti perempuan nggak hanya menyelamatkan dirinya tapi juga ikut menyelamatkan yang lain gitu ya. Meskipun punya suami yang ya salah siapa lu ikut-ikutan bantuin capek kan gitu, tetep ya. tetep pokoknya gas aja. Iya, kayak naluri saya gini Mbak. Saya tuh mungkin yang nggak tahu ya, mungkin didikan dari orang tua kali. Saya kayak kadang-kadang lebih peduli di sekitar dibanding untuk diri sendiri. Contohnya di keluarga kita sendiri ya. Saya repot-repot selalu menyajikan untuk keluarga. Padahal ini perut kita nggak kita pikirin nih, tapi keinginan yang keluarga itu yang kita penuhin. Itu saya. Jadi sedikitnya untuk orang lain juga saya empatinya gini, itu lebih membutuhkan daripada saya loh. Saya nggak seberapa, hanya 1 jengkal. Mereka lebih dari itu loh. Apa yang saya punya gitu, yang akan saya berikan gitu. Oke. Ih, keren banget. Nah, ini terakhir sebelum nanti kita coba untuk kasih pesannya Mbak Iin untuk perempuan-perempuan di luar sana gitu ya. Apalagi perempuan yang di kondisi di wilayah yang mungkin seperti Muara Baru, itu apa yang pesan untuk Mbak Iin. Tapi sebelum itu, aku mau coba kasih pertanyaan. Jawabannya hanya benar atau tidak benar gitu ya. Jadi Mbak In cuman bisa jawab oke itu benar atau enggak benar gitu ya. Jadi ada ya 4 pertanyaan sih, nggak banyak. Kita mulai ya. Pertanyaan pertama, perempuan hanya menjadi pendukung, bukan pengambil keputusan di komunitas. Tidak benar. Masa hanya jadi sebagai pendukung sih? Ya. Harusnya kita juga harus ngasih masukan yang harus didengar dan dilaksanakan. Oke. Ya nggak semua perempuan itu berpikirnya seolah-olah alah cuman perempuan. Yap. Benar-benar. Oke, kedua, warga miskin kota tidak punya pengetahuan tentang persoalan lingkungannya sendiri. Benar apa enggak? Tidak benar. Masa warga miskin kota tidak tahu atas lingkungan dia sendiri? Menurut saya tidak benar. Justru malah dia yang lebih paham ya. Harusnya dia lebih paham. Karena gue kan yang ngalamin gitu ya. Dampak-dampak di lingkungan itu kan banyak sekali. Ya kan, ada rasa yang harus kita jaga kan, rasa aman. Rasa aman dari segala hal kan, seperti kayak dampak-dampaknya kan bakalan ke ekonomi, ke kesehatan, ke lingkungan. Nah, yang paling yang kita inginkan kan tuh rasa aman untuk bekerja, rasa aman untuk pendidikan, rasa aman untuk kesehatan. Nah, kalau rasa aman itu udah nggak ada, gimana? Masa dia tidak tahu dengan lingkungannya dia sendiri? Betul, benar-benar. Ini siapa sih yang bikin pertanyaan ini? Oke, pertanyaan ketiga. Perempuan yang aktif di lingkungan sering dianggap banyak ngomong. Betul. Bener. Oh betul. Pernah ngalamin. Gimana ceritanya? Kalau ya begitu, aku mengajak teman-teman komunitas di Muara Baru, ya ikut Kalyana Mitra contoh, dari yang ibu-ibu yang biasa di rumah dia berdiskusi ini tentang kesehatan, tentang ini, contohnya di Pasmir. Nah, begitu dia ikut, dia dapat kesehatan. Aku izin ya mau Pasmir begini-begini sama suaminya. Alah, katanya, untuk apa sih ikut-ikut seperti itu? Itu jawabannya. Ini untuk kesehatanku loh. Akhirnya pas lagi diperiksa ada sesuatu. Kan deteksi secara dini lebih baik. Itu kadang gitu. Emang kadang-kadang terus, alah, nih ikut-ikut si ini jadi banyak ngomong nih.
Kita bilang gitu. Tapi enggak loh, aku jadi tahu kalau di kesehatan tuh ternyata begini loh, ternyata begini, dia lebih paham jadinya. Itu bedanya ya, kalau laki-laki yang aktif di lingkungannya itu nggak pernah dikatain banyak omong, tapi kalau perempuan yang aktif dikatainnya banyak omong, sama lagi sotoy. Sotoy banget lu, tahu apa? Kalau aku tantang, kalau emang itu aku ngalamin, aku ngomong apa adanya ini terjadi sesuatu, aku tantang Mbak, aku orangnya. Memang iya, aku tahu. Kecuali aku ada tanya begini, ini, aku belum tahu ya. Nanti aku akan cari tahu kalau aku orangnya begitu. Oke. Keren banget, Mbak Iin. Terakhir, orang muda perlu aktif di lingkungan kampungnya karena masa depan kampung itu juga menyangkut orang muda. Benar, harus. Kenapa? Kenapa harus? Itu kan generasi muda Mbak. Kalau kita yang tua-tua ini udah nggak ada, nah yang muda-muda itu kan sebagai penerusnya untuk di lingkungannya seperti apa, harus diteruskan dong. Keamanannya, rasa amannya di kampung kita sendiri. Siaganya kalau kita ada apa-apa. Nah kita yang tua-tua ini udah sedikitnya misalkan nggak mampu. Nah yang mudanya hanya diam diri kan nggak malu sama yang tua yang udah bereaksi. Nah harusnya yang muda itu lebih dari beraksi. Oke Mbak Iin, satu kalimat terakhir deh, kasih kata-kata ke teman-teman, pesan Mbak Iin buat perempuan dan juga generasi muda hari ini. Apa pesan untuk Mbak Iin? Perempuan harus berani dan bisa kalau menurut saya. Bisa untuk segalanya, bisa untuk di rumah, bisa untuk di lingkungannya, bisa untuk orang banyak. Dan kenapa harus berani? Ya harus berani lah Mbak, harus berani mengungkapkan segala sesuatunya yang kita rasakan. Kalau kita nggak berani, kita diem aja loh. Kita nggak didengar seorang perempuan nanti. Oke, udah? Udah. Terima kasih Mbak Iin. Buat teman-teman yang udah nonton kisah perjalanan Mbak Iin. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa bisa berbagi pengalamannya Mbak Iin lewat media sosial. Jadi harapannya pesan-pesan ini, cerita-cerita ini juga bisa jadi pantikan buat teman-teman khususnya perempuan buat berani ngomong, harus berani, harus bisa. Karena kalau perempuan nggak ngomong, itu perempuan tuh nggak akan pernah didengar ya. Jadi nggak usah nunggu dikasih kesempatan buat ngomong, karena nggak akan ada kesempatan itu. Jadi kita harus yang ngerebut kesempatan itu buat kita ngomong dan orang-orang tuh mendengarkan apa yang mau kita omongin, apa yang mau kita butuhin gitu ya. Dan itu baru mereka akan mendengar suara perempuan. Terima kasih Mbak Iin. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.